Halo guys, selamat datang di Talkman, Talk Show with Salman. Nah, kali ini gue nggak sendirian nih, gue ngundang salah satu teman kita juga yang abis naik gunung nih ya, atau hiking lah. Perkenalan dulu. Halo guys, kenalin nama gue Sevira. Nah, jadi di sini kita bakalan tanya-tanya keseruan dia waktu hiking kemarin nih. Boleh. Di pertanyaan pertama nih, alasan lu tertarik untuk mendaki gunung itu apa sih? Alasan gue tuh sebenarnya dari kecil kan kayak suka Hmm. camping gitu Hmm. di Mandalawangi sama keluarga. Hmm. Nah, jadi gue kayak tertarik aja buat hiking juga. Nah, terus kebetulan papa gue juga sering hiking juga. Oh iya Ada iya. banyak dia gunung-gunung tinggi di Pulau Jawa. Kemarin juga sempet ke Rinjani. Rinjani. Gitu. Tuh dulu anak pramuka nggak? Suka pramuka berarti ya? Kalau pramuka ikut, cuman gue jarang ikut kemahnya sih. Oke oke. Lebih sering kemahnya sama keluarga. Lebih seru sih ya. Menurutku juga lebih seru sama keluarga. Ya kan? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa pengalaman unik atau seru yang lu alami saat ngedaki gunung kemarin? Pengalaman baru gue tuh kemarin ceritanya pas summit. Hmm. Nah, gue tuh sempet kayak lapar gitu kan. Makanan Ya. gue tuh gue titip di kakak gue, Kak Ega. Hmm. Nah, gue lapar terus kata om gue tuh e, bisa makan ini, pohon pucuk pohon Pohon apa? gitu. Waktu itu gue lupa nama pohonnya apa, tapi dia tuh bisa dimakan gitu loh. Daun pucuknya terus sama buahnya juga ternyata bisa dimakan. Gitu. Oh. Dan rasa buahnya tuh kayak blueberry gitu bentukannya. Berarti lumayan lah ya buat ganjel lapar. Ya, Ya. lumayan enak Hmm. buat tikunya. Next, kita ke pertanyaan ketiga. Apa peralatan penting yang selalu lu bawa saat ngedaki dan alasannya kenapa? Kalau misalkan perlengkapan mungkin kayak basicnya aja ya, kita harus Hmm. punya keril, sepatunya, terus sama tongkatnya juga, terus Ya, apa selimutnya, ya, benar. paper apa itulah intinya. Nah terus sama emergency blanket Oh juga, iya, iya karena benar. kita takut hipotermia, sorry Iya. sorry. Nah itu, jadi kita harus perlu itu juga antisipasi supaya kita nggak kena hipo di atas sana. Oh iya benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang lu rasain saat udah di puncaknya nih? Waduh, pasti bahagia banget sih kalau gua. Eh, gue sempet nangis juga karena Um, bokap waktu itu pas pertama naik udah down kan. Awalnya kita hmm. rencana mau ke pos keempat buat Oh, ngecamp di pas keempat. sana. Cuman gak jadi karena bokap udah nggak kuat kan. Soalnya pas waktu pendakian di Arjuno juga dia Hmm. nggak bisa buat Oh, lanjut nggak ke kuat. Walirengnya. Jadi kita ya udah kita stay di pos 3 masang tenda. Nah terus pas kita summit lagi ternyata bokap udah bener-bener nggak bisa. Jadi ya udah gue lanjut sama om gue, sama tante gue, sama rekan-rekan Jadi yang lainnya. ditinggal bokap lu itu. Bokap jadinya stay di pertengahan situ. Oke. Jadi dia turun lagi ke bawah, gue ke atas. Kayak sempet gak nyangka kalau misalnya gue bisa nyampe ke situ gitu. Wah, pasti happy banget sih. Happy sih, cuman agak Ngeliat, nangis juga kayak ngeliat view-view, ah, udah pasti sih udah itu. pasti keren View banget. yang keren, wah Mm-mm. mantep banget. Next, ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Apa yang lu lakuin untuk nyiapin fisik dan mental lu sebelum ngedaki nih? Kalau gue sih kemarin sepedahan sih sebelum Oh. berangkat tuh, jadi biar kaki juga nggak kaget. Kalau Hmm. misalkan kita bener-bener nggak ada persiapan kayak bakal pegel banget sih. Lu sempet berpikir nggak sih kalau gue bakal kuat, kayak takut-takut gitu loh, takut-takut ngedaki gunung gitu. Kalau rasa itu sih pasti ada karena kayak gue kan pertama kali kan kayak gue Hmm. takutnya ini bisa nggak ya, gue nanti Ah, bakal nyampe nggak ya ke atas, ternyata bisa. Sempet oh, nyerah keren juga sih, di keren. beberapa perjalanan, cuman kayak Hmm. ya adalah dikit lagi, ayo bisa gitu. Lanjut, kita ke pertanyaan keenam. Um, ada gak sih mitos atau cerita menarik terkait gunung yang lu daki kemarin? Waduh, Eh Kalau mitos gue sih tuh kemarin lebih tepatnya ke hal apa? mistis sih. Oh, horor nih, horor. Iya, horor. Tapi sebenarnya kalau hal-hal horor gitu tuh kita nggak boleh nyeritain pas kita lagi di sananya. Oh, Jadi pas perjalanan pulang berarti kita malam sempet, tuh. iya malam. Kita pulang tuh hari Senin malam.
Soalnya dari Gunung Sumbing itu kita perjalanan lagi ke pantai Sadranan. Nah, habis itu sorenya baru kita buat OTW ke rumah. Nah, pas di perjalanan itu kita sempat cerita-cerita. Ternyata temannya bokap juga ada yang kayak ngedorong. Pas lagi turun tuh ada yang ngedorong katanya gitu. Terus ada juga bokap kayak pas lagi tidur tuh dia gimana sih kayak naik beca tapi becanya tuh kayak didorong terus gitu ke sawah. Nah, kalau gue cuman pas lagi naik itu gue ngeliat Kak Ega kan ini kan sempat gak kuat gitu buat naik. Nah, di situ tuh kayak ada patok tapi bentuknya tuh kayak pocong gitu loh, ngerti nggak? Kayak kapak putih gitu. Makanya tapi pas gue lihat lagi nggak ada. Nah, terus yang lebih horornya lagi, jadi gue kan udah nyampe di rumah nih. Itu lagi tidur, ada mungkin jam 3 pagi kalau nggak salah. Tuh kayak gue udah feeling kayak wah ini mah gue ketindihan, soalnya gue di situ tuh kayak lagi tidur, cuman habis itu mata gue melek kan, cuman nggak bisa gerak, gue manggilin nyokap tuh nggak bisa. Gue teriak-teriak, ya kan, gue teriak-teriak lah di situ. Akhirnya gue bisa bangun, cuman di situ tuh ternyata gue bangun tetap di mimpi itu, dan di situ pun orang di rumah gue kosong. Gue balik lagi dah ke kamar, pas gue lihat samping kanan gue ada yang tau kan Mbak Kun kayak gimana, putih-putih terus rambutnya hitam panjang gitu kan, cuman dia nggak nampakin mukanya. Di situ gue kayak gini mah gue ketindihan kata gue gitu. Makanya akhirnya gue inilah manggilin nenek gue gitu kayak nih tolongin gitu. Untungnya akhirnya gue bisa bangun. Kayak habis itu kayak orang gitu kan ya, gue kayak gue abis ngapain tadi, apaan gitu. Akhirnya gue bisa chat lah teman gue, minta temenin sebentar gitu. Habis itu ya udah lanjut tidur lagi. Cuman ya kalau dibilang kapok apa enggak after itu buat naik gunung ya enggak lah. Ya udah resiko lah, namanya kita di alam gitu. Betul, bukan cuman mental buat kita naiknya aja, tapi mental itu juga gitu. Udah sih. Next kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Bagi pemula yang ingin mencoba ngedaki gunung nih, apa saran dari lu yang mau kasih ke mereka? Pertama nyiapin fisik, budget, sama persiapan dari alat-alatnya juga. Kalau bisa sih lebih awal tuh mending ke gunung-gunung pendek dulu lah, supaya biar tahu kita bisa nggak, kuat ya fisiknya kayak gitu. Kalau misalnya kayak langsung naik ke gunung-gunung yang 3000 gitu, takutnya fisiknya kita nggak kuat, apalagi jarang olahraga kan, kayak mageran gitu. Apalagi kita banyak kayak mager-mager lah anak genjet tuh. Makanya kalau diajak temen naik gunung tuh jangan asal mau ya. Iya, jangan asal mau. Kita juga harus siap juga sih. Ya betul, harus siap fisik. Oke, mungkin segitu aja dari acara Talkman hari ini. Gua Salman pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye bye.